الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاذقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. Hadratul Ulama'il Mukarramun wa Asatidatul Muhtaramun yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama. Hadir di sini guru kita, orang tua kita, Ustaz Kiai Ustaz Ahmad Syafi'i Yunus, Athallallahu umrahu bi sihatin wa afiyah. Dan di sebelah beliau yang kami hormati, yang dimuliakan, karena Ustaz Abdul Habib Murad, hafizahullah wa ra'ah, serta para sesepuh, terkhusus para sesepuh dari keluarga besar calon ketua mempelai,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang tengah berbahagia dalam pasangan kedua mempelai Dr. Ki Agus Muhammad Koko Saputra yang merupakan putra dari Bapak Insinyur Ki Agus Saidi Ujang Umar dan Ibu Dr. Hajah Ayu Fauziah Zen, dan juga calon mempelai Dr. Nurul Binti Anggraini yang merupakan putri dari Bapak Haji Muhammad Fauzi Anam dan Ibu Hajah Maisyarah. Terlebih dahulu selaku insan yang beriman, mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kita bisa hadir di satu majelis yang mulia, majelis yang istimewa, yaitu majelis akdun nikah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk pasangan calon kedua mempelai yang sesaat lagi akan melangsungkan salah satu daripada sunnatul Rasul, yaitu ijab qabul atau akad pernikahan. Sebentar lagi Koko, Anda akan mengucapkan kalimat qabul. Kalimat ini merupakan tanda kesediaanmu mengemban amanah, mengemban kewajiban ataupun tanggung jawab. Hanya dengan beberapa kalimat yang ringan dan singkat, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka pada saat itu terjawab sudah pertanyaan, siapakah orang yang ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz untuk menjadi pendamping hidupmu. Maka pada saat itu pula engkau telah beralih status jabatan sebagai seorang pemimpin. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab bukan hanya terhadap istrinya dalam urusan makan, minum, pakaian dan tempat, tapi dalam segala hal, terlebih kewajiban-kewajiban dalam agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Begitulah sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, dia pemimpin istri dan anak-anaknya, maka dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya sampai yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kalimat itu akan segera engkau ucapkan, dan Anda yakin kalimat ini sudah engkau hafal dari sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan mulai tadi malam sampai subuh tadi, dari 3-4 hulu ngancap ke sini, kalimat itulah yang ada dalam otakmu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tenang-tenang Koko, okay? Ucap kalimat itu tenang, tidak perlu tergesa-gesa, ya, jangan tergopoh-gopoh. Di wong Palembang tidak perlu nak terkacau-kacau, tenang-tenang, ya, iya. Jadi begitu kalimat tunai, tenang, baru jawab saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Maka saat itu engkau sudah beralih status menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga, ya. Dan lebih lagi kewajiban suami ini nanggung dosa. Nah ini yang barangkali jarang disampaikan dalam nasihat perkawinan. Nanggung dosa yang Ustaz maksud di sini Koko, nanggung dosa nanda ibadah tanpa uzur yang dibenarkan oleh hukum syariat. Suami nanggung dosa kalau istrinya keluar dari rumah membuka aurat, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Ini tanggung jawab. Suami melok untuk menerima saham bagian dosanya dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Koko, hidup rumah tangga bawalah prinsip yang berpanduan, ya, bertumpu kepada Al-Qur'anul Karim, bahwasanya seorang pemimpin rumah tangga, suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan. Dalam hal ini kata Allah, laki-laki adalah sebagai pemimpin istrinya. Bima faddalallah. Ma dalam ayat ini, dalam tafsir Sawi itu adalah isim mausul yang mujmal.
Artinya kelebihan yang dimiliki oleh seorang suami mesti mencakup banyak hal. Suami mesti lebih bijak, suami mesti lebih berwawasan, suami mesti lebih ikhlas menerima segala kekurangan. Suami juga mesti lebih sabar dalam menyikapi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun manusianya kokoh, hidup rumah tangga itu pasti ada masalah, ya. Nah, maka di sinilah dibutuhkan bagaimana peranan penting seorang suami untuk membimbing istrinya, belajar untuk sabar dalam menyikapi masalah kehidupan rumah tangga. Kok sabarnya ada batas? Tidak kata batas. Kalau yang ngatakan sabar ada batas itu, anak belum ketemu dalil sampai di mana batas finish sebuah kesabaran. Jadi kita dalam kehidupan ini belajar untuk sabar. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Habis ketika meninggal. Jadi sabar-sabar ya dalam menyikapi kehidupan rumah tangga. Kamu berdua barangkali latar belakang sama-sama wong Lembang, cuma sifat dan watak belum tentu sama. Jangan diukur mesti akor lah itu. Selera makan juga mungkin berlainan ya. Nah ini kadang-kadang begitu juga dengan perbedaan pola pikir, pandangan. Hal yang sepele bisa menjadi pemicu dalam kehidupan rumah tangga untuk timbul masalah. Maka itu sabar-sabar, ya. Apalagi di zaman akhir ini, di zaman medsos ini, kadang-kadang banyak hal yang buat suami istri itu jadi berdebat, jadi bertentu, ya. Nah, bukan berarti orang yang hidup rumah tangga itu tidak ada ujian dalam kehidupan, pasti ada ujian. Jadi sabar-sabar jalani kehidupan rumah tangga, ya. Mudah-mudahan di balik kesabaran itu Allah akan berikan hikmah kebaikan yang sangat banyak buat kamu dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya. Kemudian yang terakhir, anak tidak banyak karena azan asar sudah berkumandang dari tadi. Hidup rumah tangga pokok pasti ya. Setiap orang mengharapkan hadirnya sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Ketenangan yang diawali oleh kegelisahan itu arti sakinah. Tapi jangan harap ketenangan itu bakal hadir dalam rumah tangga tanpa adanya harus ridho dari kedua orang tua dan keluargamu. Ya, kalaupun mulai hari ini, besok dan seterusnya, Anda mungkin merasa sudah mampu menjalani kehidupan dengan usaha kalian, dengan profesi kalian. Ingatlah sesungguhnya hal itu semua tidak terlepas dari jasa baik, peranan baik kedua orang tua dan keluarga. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melalaikan, melupakan kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kalian. Ayah, ibu, guru-guru, orang yang telah menanamkan keteladanan, kebaikan dalam kehidupan kalian. Bahkan siang hari ini, sore hari ini, orang tua kalian telah mengantarkan kalian untuk memasuki pintu gerbang kehidupan rumah tangga. Awasi kok, depan, kanan, kiri, keluarga, kerabat hadir kalau ya. Bukan karena mandang diri kita, tapi karena mandang wong tua kita. Nah nyingok rego berharganya wong tua saat inilah. Subhanallah. Sampai uang mama, bibi yang jauh datang, yang sibuk, yang repot, disempatkan hadir. Kenapa? Untuk turut memberikan doa restu dan berbagi kebahagiaan buat kalian berdua. Jadi mulai saat ini jadilah anak yang punya rasa takzim dan ihtiram kepada orang tua. Insya Allah kebahagiaan hati orang-orang tua kalian itu menjadi pertanda rahmat Allah, berkah Allah akan hadir dalam rumah tangga kalian. Doa-doa mereka adalah doa yang tidak terhingga oleh batasan waktu dan tempat. Ketika mereka mendoakan anak-anak mereka, insya Allah pintu kabul akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan membimbing kalian di atas jalan hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan pula menitipkan kepada kalian durian keturunan yang saleh dan salehah yang pada saatnya akan kalian banggakan bukan cuma di dunia tapi sampai yaumil qiyamah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.